Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa sekalian? Perkenalkan, nama saya Ani Sofia. Saya merupakan dosen dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya diamanahkan untuk mengajar kalkulus peubah banyak. Nah, selain saya, ada Ibu Dr. Elis Salsabila, MSI, yang juga merupakan pengampu dari mata kuliah ini. Namun beliau akan mengajar setelah ujian tengah semester. Adapun proses perkuliahan yang akan kita laksanakan yaitu melalui presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi nanti saya akan membagi mahasiswa sekalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, kelompok tersebutlah yang akan membahas atau mempresentasikan materi-materi yang sudah tersedia topik-topiknya nanti setelah ini akan saya perlihatkan. Kemudian mahasiswa lain akan memberikan respon atau tanggapan terhadap presentasi yang dilakukan oleh kelompok yang bertanggung jawab pada hari tersebut. Nah, diskusi akan saya arahkan atau Bu Eris arahkan. Kemudian, kelompok yang bertugas selanjutnya akan merangkum materi perkuliahan yang dibahas. Jadi, kelompok yang bertugas pada hari itu harus merangkum materi perkuliahan yang dibahas pada saat itu. Jika ada masukan atau saran dari kelompok-kelompok lain terhadap bahan presentasi yang disajikan pada hari itu, maka perbaikannya harus dibuat kemudian diserahkan pada pertemuan minggu berikutnya. Bisa dipahami ya? Nah, adapun jadwal penyajian materinya ini sudah saya bahas, saya bagi berdasarkan kelompoknya, kemudian berdasarkan materinya. Nah, karena ini merupakan pertemuan pertama, jadi kita pada hari ini hanya akan membahas kontrak perkuliahan saja. Nah, diskusinya atau presentasinya akan dimulai pada minggu depan. Jadi di pertemuan kedua itu, materinya adalah tentang barisan bilangan real dan konvergensinya. Akan dipresentasikan oleh kelompok satu. Kemudian pada pertemuan ketiga, materinya adalah tentang deret bilangan, konvergensinya, dan uji-uji konvergensi deret bilangan. Akan dibahas oleh kelompok dua. Pada pertemuan keempat, deret pangkat, daerah konvergensinya, dan uji konvergensi deret pangkat itu yang akan dibahas ya. Ini akan dibahas oleh kelompok tiga. Dan pada pertemuan kelima, materinya adalah tentang deret Taylor dan deret Maclaurin. Ini dibahas oleh kelompok 4. Selanjutnya, pada pertemuan yang keenam, materinya adalah tentang medan skalar, gradien, dan turunan berarah yang dibahas oleh kelompok 5. Dan materi pada pertemuan ketujuh adalah tentang medan vektor atau fungsi bernilai vektor dari R ke Rn dan operasi fungsi bernilai vektor dari R ke Rn yang penyajinya merupakan dari kelompok 6. Seterusnya pada pertemuan yang ke-8 itu merupakan ujian tengah semester kita ya. Jadi di sini tidak ada yang presentasi. Ujian tengah semester akan kita lakukan secara luring di kelas kuliah kita seperti biasa. Kemudian pada pertemuan ke-9, nah ini akan dibersamai oleh Ibu Elis Salsabila. Materinya adalah tentang, untuk materi yang temuan ke-9 ini tentang fungsi bernilai vektor dari Rn ke Rm, operasi fungsi bernilai vektor dari Rn ke Rm, kemudian divergensi dan Carrel. Untuk penyajinya adalah dari kelompok 7. Kemudian seterusnya, pada pertemuan yang ke-10, mahasiswa sekalian akan membahas tentang limit dan kekontinuan, kemudian vektor dari, fungsi bernilai vektor dari R ke Rn dan dari Rn ke Rm. Jadi akan dibahas limit dan kekontinuan fungsi bernilai vektor dari R ke Rn dan dari Rn ke Rm yang akan dibahas oleh kelompok 8. Nah, sedangkan pada pertemuan yang ke-11, materinya adalah tentang turunan fungsi bernilai vektor dari R ke Rn dan dari Rn ke Rm yang akan disajikan oleh kelompok 9. Seterusnya, pada pertemuan ke-12, yang akan dibahas adalah tentang integral fungsi bernilai vektor dari R ke Rn. Penyajinya adalah kelompok 10. Selanjutnya, pada pertemuan yang ke-13, materinya adalah tentang integral garis dan teorema Green dengan penyaji kelompok 11. Dan yang pertemuan ke-14 yaitu tentang integral permukaan dan teorema Gauss serta teorema Stokes yang akan disajikan oleh kelompok ke-12. Untuk pertemuan ke-15, khusus pertemuan 15 ini akan dibahas tentang soal-soal yang terkait dengan kisi-kisi ujian akhir semester. Jadi tidak ada yang presentasi karena materinya yang terakhir itu adalah tentang teorema Stokes.
Jadi, bagi rekan-rekan sekalian yang terkendala terhadap materi yang sudah disampaikan dari pertemuan setelah UTS, bisa ditanyakan jika ada kendala ke dosen yang bersangkutan atau ke Ibu Elisa Sabila. Dan pertemuan yang ke-16 akan diadakan ujian akhir semester. Nah, sedangkan untuk penilaian, penilaiannya akan saya ambil dari yang pertama, tugas kelompok sebesar 25%, yaitu terdiri dari yang saya lihat dari ini ya, bahan presentasinya, kemudian bagaimana kelompok menyajikan presentasinya, dan kemudian bagaimana kekompakan kelompok dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta diskusi. Dan yang kedua adalah tugas individu. Tugas individu ini merupakan tugas-tugas yang berasal dari penugasan yang saya berikan secara individu atau juga keaktifan secara individu dalam kelas. Dan UTS, tugas individu tadi sebesar 15% ya. Kemudian UTS. UTS itu sebesar 30%. Dan yang terakhir adalah UAS sebesar 30% juga. Baik rekan-rekan sekalian, saya pikir demikian untuk pembukaan mata kuliah kita pada kali ini. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan pada kali ini dan menyajikan video ini sampai akhir. Semoga tetap bersemangat mengikuti perkuliahan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.